Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan berikut ini, uji kompetensi 1 di halaman 30-31 buku PKN kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Kita akan bahas 1.1, 1.2 dan 1.3. Langsung saja kita ke halaman 30. Uji kompetensi 1.1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Jelaskan pembentukan BPUPKI. Jawabannya, BPUPKI dibentuk sebagai perwujudan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nomor 2. Siapa sajakah anggota BPUPKI? Jawabannya, keanggotaan BPUPKI berasal dari tokoh-tokoh yang mewakili berbagai daerah di Indonesia. 3. Apa tugas BPUPKI? Jawabannya, tugas BPUPKI adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nomor 4. Bagaimana proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI? Jawabannya, sidang resmi BPUPKI dilaksanakan dalam 2 masa sidang, yaitu pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas rumusan dasar negara, dan yang kedua yaitu tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Nomor 5. Bagaimanakah proses sidang tidak resmi yang dilaksanakan BPUPKI? Jawabannya, sidang tidak resmi BPUPKI berlangsung dalam masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua untuk membahas rancangan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu jawaban uji kompetensi 1.1. Kita lanjut uji kompetensi 1.2. Nomor 1. Siapa sajakah tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara? Jawabannya yaitu Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Nomor 2. Apa isi usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno? Jawabannya yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau parikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Lanjut nomor 3. Apa persamaan dan perbedaan dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri negara? Jawabannya, persamaannya yaitu terdapat persamaan pada rumusan dasar negara sebagai cikal bakal dasar negara memiliki tujuan yang sama. Masing-masing berjumlah 5 butir, terdapat kata ketuhanan dan terdapat kata berkebangsaan internasional. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada cara-cara para tokoh bangsa dalam memaknai Pancasila tersebut. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila merupakan 5 dasar negara atas perilaku manusia yang baik, sedangkan menurut Bung Karno melihat Pancasila sebagai jiwa dari seluruh rakyat Indonesia yang telah lama tumbuh. Itu jawabannya. Kemudian nomor 4, apa saja tugas dan siapa saja anggota Panitia 9? Jawabannya, Panitia 9 bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Anggotanya yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Kita lanjut ke nomor 5. Bagaimana rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta? Jawabannya yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu jawaban uji kompetensi 1.2. Kita lanjut ke uji kompetensi 1.3 di halaman 31. Nomor 1. Apa tujuan pembentukan PPKI? Jawabannya, tugas PPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Nomor 2, bagaimana komposisi keanggotaan PPKI? Jawabannya, keanggotaan PPKI berasal dari tokoh-tokoh yang mewakili bangsa Indonesia. Nomor 3, apa alasan perubahan sila ke-1 Rumus Dasar Negara dalam Piagam Jakarta? Jawabannya, alasan perubahan sila pertama naskah Piagam Jakarta adalah adanya pernyataan keberatan wakil-wakil Protestan dan Katolik terhadap bunyi pasal ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Agar supaya tidak terpecah belah sebagai bangsa, para pendiri negara sepakat untuk mengubah rumusannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 4, apa perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jawabannya, perbedaannya terdapat pada sila ke-1. Pada sila ke-1 Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, sedangkan di sila ke-1 pembukaan UUD berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan terakhir nomor 5, tuliskan hasil sidang PPKI. Jawabannya, 1. Menetapkan UUD 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ketiga, membentuk sebuah komite nasional. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dipahami atau bahkan kamu keliru dengan jawabannya, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.